Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Atala Putri dengan NIM L1A024086. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Dinamika Populasi. Baik, di sini terdapat berbagai data dari tiga alat tangkap yaitu rawai, gillnet, dan pancing. Yang pertama kita akan mencari jumlah produksi sama dengan sum, terus semua produksi. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata yaitu average. Enter bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai maksimal produksi, yaitu dengan sama dengan max produksi dari semua alat tangkap. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimal atau minimum dalam produksi, itu dengan sama dengan min produksi per alat tangkap juga. Enter. Nah, setelah selesai kita akan mencari nilai standar upaya atau CPUE, yaitu sama dengan nilai produksi per alat tangkap dibagi upaya produksi. Enter. Lakukan juga pada eh, alat tangkap gillnet dan pancing. Sama dengan upaya produksi dibagi, oh salah, produksi dibagi upaya produksi. Enter. Pancing sama dengan produksi dibagi upaya produksi. Enter. Selanjutnya kita akan mencari totalnya, yaitu sama dengan sum, tarik semua ini sampai bawah. Enter. Dah. Setelah itu kita akan mencari nilai fishing power index pada setiap alat tangkap. Tuh sama dengan standar upaya rawai dibagi dengan karena bentar. Di sini paling besar itu pada nilai pancing, maka yang di sini kita eh, standar upaya rawai dibagi dengan pancing. Begitu pun dengan gillnet, standar upaya dibagi dengan pancing. Enter. Lakukan juga pada pancing. Oke, selesai. Nah, kita akan mencari nilai catch, yaitu dengan jumlah produksi. Jumlah produksi. Nah,
Oke, selesai. Setelah itu, mencari effort standar. Nah, effort standar itu nilai Fishing Power Index dikali dengan upaya produksi. Nah, enter. Gitu pun yang ini kali upaya produksi. Kali upaya produksi. Enter. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai effort total. Effort total itu sama dengan sum nilai effort standar. Setelah itu kita akan mencari nilai CPUE, yaitu catch, nilai catch dibagi dengan nilai effort total. Enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CPUE plus 1 dibagi CPUET, yaitu dengan sama dengan nilai CPUE yang kedua dibagi dengan nilai CPU yang pertama. Selesai. Selanjutnya kita akan mencari nilai ln CPUE itu sama dengan ln CPUE per. Oke, selesai. Setelah itu kita akan mencari nilai ini yaitu dengan metode Waltran-Hilborn, yaitu kita menggunakan regresi. Pertama kita ke data, selanjutnya ke data analisis. Kita mencari eh, regresi. Nah, oke. Nah, nilai Y itu kita ambil dari nilai CPUE plus 1 ini. Oke. Setelah itu nilai X-nya kita ambil dari nilai effort total dan nilai CPUE. Oke. Ganti output range. Yang ini kita taruh sini aja lah. Oke. Oke nih hasilnya dari regresi yang kita buat. Kita akan mencari nilai A. Nah, nilai A itu diambil dari nilai intercept. Untuk nilai B, itu nilai X variabel 2. Untuk nilai C itu diambil dari nilai X variabel 1. Setelah itu, kita akan mencari nilai R. Nilai R itu nilai dari A. Selanjutnya nilai I itu adalah nilai C. Dan eh dan K itu diambil dari A, nilai A dibagi dengan membuka nilai C dikali dengan nilai B, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai MSY atau CMSY, yaitu dengan sama dengan kurung buka nilai R dikali dengan nilai K kurung tutup
dibagi 4. Enter. Oke, ketemu. Selanjutnya kita akan mencari nilai EMSY, yaitu dengan cara sama dengan nilai R dibagi dengan kurung buka 2 dikali dengan nilai Q kurung tutup sama dengan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai JTB, yaitu sama dengan kita ambil dari nilai MSY terus dikali 80 dibagi 100. Enter. Oke, kita udah menemukan hasil dari metode Walter Hilborn. Selanjutnya kita akan mencari dengan metode Fox. Baik, yang pertama kita ke data analysis, regression, oke. Nah, nilai Y-nya kita ngambil dari nilai LNCPUE, terus nilai X-nya kita ambil dari effort total. Taruh di sini. Oke. Oke, ini hasil regresinya. Nah, nilai A merupakan nilai intercept. Nilai B merupakan X variabel 1. Selanjutnya nilai MSY itu sama dengan kurung buka min 1 dibagi dengan nilai B kurung tutup lalu dikali dengan eksponen nilai A dikurangin dengan 1 kurung tutup. Enter. Oke, ketemu hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai EMSY, yaitu dengan sama dengan kurung buka min 1 dibagi dengan nilai B kurung tutup. Enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai JBT, yaitu sama dengan nilai MSY dikali 80 dibagi dengan 100. Enter. Oke, ketemu. Selanjutnya kita akan mencari tingkat pemanfaatan pada tahun pertama sampai tahun kelima. Pada tahun pertama, itu sama dengan nilai total produksi dibagi dengan MSY dikali 100. Jangan lupa di dolar. Enter. Oke, ketemu hasil tingkat pemanfaatannya.
Oke, selanjutnya karena tingkat pemanfaatannya juga sudah ketemu, kita akan membuat grafik. Yang pertama, insert, select data dulu, ke charts, terus pilih yang ini. Kita- Terus kita edit. Nah, bagian X-nya itu kita ganti dengan nilai eh, dengan tahun. Enter. Oke. Nah, grafik CPE. Nah, ini adalah grafik dari CPUE. Selanjutnya kita akan mencari total pendapatan nelayan. Nah, total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Pertama kita tulis dulu 7. Total penerimaan nelayan. Hmm, Ini kita ambil tulis rawai, selanjutnya gilmet dan pancing. Oke, rumusnya yaitu sama dengan total produksi dikali dengan biaya. Enter. Gilnet juga. Maaf, ini harusnya eh, sama dengan jumlah produksi atau total produksi dikali dengan biaya produksi. Enter. Selanjutnya Gilnet juga jumlah produksi dikali dengan biaya produksi. Lakukan juga pada pancing, yaitu jumlah produksi dikali
dengan biaya. Oke, selesai. Setelah itu, karena total. Nah, hmm, hmm. Selanjutnya kita akan mencari eh, total cost. Hmm. Itu otomatis itu biayanya bisa diambil antara lain 40 kesempatan dalam pendapatan kita kurang dengan total biaya. Oke, jadi total cost itu pada Rawai, Gilnet, sama Panji. Nah, total cost-nya itu diambil dari biaya. Nah, biaya produksi dikali dengan 6. Enter. Gitu pun yang Gilnet, biaya dikali 6. Enter. Ya, kali 6. Nah, enter. Selesai. Ya, selanjutnya nomor 9 itu mencari
Keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Oke, keuntungan bersihnya itu kita ambil dari total penerimaan dikurangin dengan total cost. Dan juga pada Gilnet, kurangin dengan total cost. Nah, keuntungan bersih pada setiap tahun terdapat ini. Selanjutnya adalah bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasar analisis tersebut. eh, Mungkin rekomendasi ya pengelolaan berdasar analisis tersebut itu pengelolaan sumber daya ikan cakalang di PBSC Cilacap perlu difokuskan pada pengendalian upaya penangkapan, terutama pada alat tangkap rawai dan gillnet yang menunjukkan tren penurunan produksi. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang lebih efisien dan selektif seperti pancing eh, itu perlu didorong disertai pemantauan CPUE dan stok ikan secara berkala untuk mencegah terjadinya overfishing serta menjaga keberlanjutan sumber daya cakalang di masa yang
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.